Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Boleh kita sambil bagi berdiri dong buat Tuhan gitu ya. Kita bagi berdiri dulu. Sekali lagi lebih semangat lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Boleh dong kasih tos ke kanan kiri bilang selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada siang hari ini. Saya undang untuk tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu, atas anugerah-Mu. Kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan ya Bapak. Terlebih dahulu Tuhan ampuni setiap pelanggaran kami, kesalahan-kesalahan kami Bapak, baik sengaja maupun tidak sengaja kami mampu. Tuhan yang layakkan, Tuhan yang kuduskan setiap kami Bapak. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami, ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan jalan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian, biarlah pujian ini boleh menjadi iman bagi setiap kita. Menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya dalam hidup kita. Tiada Allah yang lain, tiada Allah yang kita tinggikan selain Tuhan. Sekalipun dariku lenyap hatiku, lelah tak berdaya, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kita naikkan pujian ya Allah. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dariku lenyap hatiku, lelah tak berdaya, ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu dia. Lebih syukur lagi apa Tuhan, katakan ku sembah Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Biarlah Kau saja yang kami tinggikan dalam hidup kami Bapa. Kami menyatakan Kau Allah satu-satunya, Kau pusat segalanya dalam hidup kami. Biarlah Kau berikan hidup kami, Kau menyebabkan kami kepada satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Kita naikkan pujian yang lebih syukur lagi ya Tuhan kita. Kau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi Namamu di hidup
murni, tanpamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Bukan imanku katakan Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima hanya bagi nama kami. Mulia nama Kau kami sembah, Kau kami tinggikan, Kau kami sanjung. Terima kasih. Haleluya.
pujian penyembahan kami hanyalah bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disukakan Tuhan. Pengagungan kami hanya bagi Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang berkuasa sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku. Hanya Kau yang ada di tahta. Lebih lagi sama-sama kita puji.
Besarlah setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau merayakannya saat ini Tuhan. Lebih lagi bersorak bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mau sepakat, kita menyatakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Lebih semangat lagi dong buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mau lihat tangan-tangan masyarakat yang percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup, Allah yang ajaib melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Kita mau sungguh-sungguh dari pujian ini. Jangan terlalu banyak pikiran bahwa ini Tuhan ya. Salah satu menyatakan, Pernah dilihat mata, dia tak pernah didengar telinga, dia tak pernah tipu dia. semua disediakan oleh Tuhan. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dalam pujian yang awal di sebelah itu Tuhan. Boleh yang pria sama-sama dengan apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga, Yang wanita boleh jangan mau kalah yang wanita. tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Boleh sama-sama kita lambaikan tangan buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan kita. Kalau kemarin Tuhan tolong hidup kita pasti sekarang juga Tuhan akan tolong. Boleh jemaat siang sama-sama lambaikan tangan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Alright, dong lebih semangat jemaat siang buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi katakan buat Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Tangan kanan kiri, Tuhan Yesus senantiasa menyertai-mu. Tuhan yang besar itu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita seorang. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Boleh merasakan sukacita surgawi di tempat ini. Kau Tuhan yang hebat bagi kami. Sebentar ya Abba Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami hati hamba telinga seorang murid. Kami mau Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah menjadi rema, bahkan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kau mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala kami akan memberikan firman-Mu ini Tuhan. Urapan yang double porsi boleh ada buat Bapak Gembala kami. Sehingga kami boleh merasakan, boleh senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita mau ingat kasih setia Tuhan, karya keselamatan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Haleluya.
karena kasih Tuhan. Kami sadar kami perlu kasih Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kami sadar apa yang sudah kami dapat sebagai janji Tuhan adalah bentuk ungkapan kasih-Mu. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai kami. Biarlah kami merasa membutuhkan kasih Tuhan setiap hari, sehingga kami ingat akan Engkau. Siang ini kami mau dengar firman, sampaikan sabda-Mu. Setiap telinga yang mendengar diberkati Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu berguna bagi hidup kami. Kami berserah dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin, 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 amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih. Shalom. Semangat shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita berganti bulan, berganti tema, ya. Bisa slide khotbah saya ditampilkan? Oke. Hari ini saudara-saudara saya mengangkat satu tema Roh Kudus sebagai agen perubahan hidup secara total, ya. Berubah itu beresiko. Tapi lebih beresiko orang-orang yang tidak mau berubah. Saya ulangi sekali lagi. Berubah itu beresiko. Tapi lebih beresiko orang-orang yang tidak mau berubah. Coba ingatkan ke kanan kiri musuh. Berubah itu beresiko. Gitu. Tapi lebih beresiko orang yang tidak mau berubah. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika kita berubah, saudara-saudara, ada harga, ada ketakutan yang menyertai kita. Tapi kalau kita nggak berubah pun, kita akan ketinggalan, akan digilas oleh zaman ini. Semuanya sudah maju, semuanya cepat dan modern. Itu sebabnya saudara-saudara, jika hidupmu, hidup saya, hidup kita semua ingin mengalami perubahan secara total, ada satu pribadi yang sanggup merubahkan, yaitu Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau seringkali mendengar kata Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berarti Roh Kudus itu pun Allah. Kalau kita mengacu kepada Kejadian pasal 1 ayat 2, ditulis di situ Roh Allah melayang-layang. Artinya bagi kita Roh Kudus itu bukan sesuatu yang asing. Kita Gereja Betel Indonesia adalah Gereja Betel Pantai Kosta Karismatik yang sampai hari ini kita masih mengakui Roh Kudus itu ada dan bekerja. Walaupun ada gereja-gereja yang sudah berkata sudah Roh Kudus tidak bekerja, sudah tidak zamannya, saudara-saudara. Tapi kita Gereja Betel Indonesia, Gereja Pantai Kosta Karismatik berkata bahwa Roh Kudus sampai hari ini masih ada. Nah, apa itu agen, saudara? Agen itu adalah sesuatu yang melakukan aktivitas kegiatan sampai orang itu mengalami perubahan. Jadi kalau yang disebut namanya perubahan secara total adalah seluruh lini kehidupan kita akan mengalami perubahan jika kita biarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus jangan dibuat sedih, disimpan dalam hati, nggak berfungsi gitu. Kita harus fungsikan dia, ya. Satu ayat Alkitab perlu kita baca sama-sama sebagai perenungan kita pada hari ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 saya akan bacakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya begini, semua orang percaya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya muka anak-anak Tuhan tuh nggak ada yang jelek. Bilang, kamu nggak jelek gitu. Karena semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Anak Tuhan nggak ada yang pakai topeng, karena kalimat ini bilang tidak terselubung, ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan adalah Roh, maka kita diubah menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika Roh Kudus datang ke dalam orang percaya, tujuan akhirnya kita menjadi segambar dengan Tuhan. Tidak mungkin Roh Kudus datang hanya untuk iseng saja, kitik-kitik kita lalu bangun pergi, enggak.
Roh Kudus itu saudara-saudara, dengan caranya yang lembut mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda nggak perlu putus asa. Ketika engkau berdoa buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu, buat karyawanmu, buat siapapun, engkau nggak perlu putus asa walaupun sepertinya belum dijawab. Tapi kalau kita berdoa minta Roh Kudus berkarya, saya percaya sebesar apapun, sekeras apapun, senakal apapun, pasti bisa mengalami jamahan Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita ingin tahu apa yang dirubah secara total, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya Roh Kudus bisa bekerja merubah kita? Ingat, dalam bulan ini ada 2 momen kita berkaitan dengan Roh Kudus. Kenaikan Tuhan, Roh Kudus turun. Lalu 1 hari setelahnya kita gereja mengadakan doa ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tolong jaga kesehatan, tolong saudara Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah-ibadah itu. Saya percaya saudara, kita semua akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam ibadah doa 10 hari itu ya. Jadi saudara-saudara nggak usah planning, nggak usah liburan 10 hari itu, tahan-tahan dulu lah. Walaupun udah makin banyak yang viral makanan, minuman, tempat wisata, itu maka cuma viral doang saudara. Itu kita datang saudara nggak enak. Apalagi kita traktir orang, lebih nggak enak itu saudara. Jadi saudara-saudara saya kasih tahu seperti itu ya. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sehingga orang itu mengalami perubahan total. Yang pertama, Roh Kudus mengubah hati dan menjadikan hati yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati manusia adalah salah satu sumber di mana saudara-saudara kita menjadi hak menentukan segala sesuatu. Bisa muncul lewat pikiran, lewat perbuatan, tapi sumbernya dari hati. Satu kali saudara-saudara Kain panas hati. Lihat siapa? Oh, bukan lihat sarung ya, bukan. Saya kira Kain lihat sarung. Lihat adiknya Habel. Ketika masing-masing memberikan bawa persembahan ke hadapan Tuhan, semuanya saudara-saudara persembahan Habel diberkati Tuhan. Bapak Ibu, waktu kecil siapa yang pernah dengar kalau saudara bakar sampah asapnya naik ke atas itu orang baik? Aku tanya siapa yang pernah kenal? Dengar ketawa. Waktu saya masih kecil, saya belum mengerti ke gereja, pengertian gereja biasa-biasa saja, belum tahu. Orang bilang kalau bakar asap, asapnya putih naik ke atas, yang bakar itu sampah itu orang baik. Persembahan Abel dikenan Tuhan. Persembahan Kain enggak. Panas hatinya. Lalu saudara-saudara dari hati muncul sampai keluar ke pikiran. Pikiran ini adalah penentu. Pikiran orang percaya adalah medan pertempuran. Mau diteruskan, mau diputuskan, mau dilakukan, tergantung di sini. Nah, Kain tidak bisa kontrol di sini. Maka diwujudkan dengan perbuatan. Maka matilah adiknya. Oleh karena apa, saudara-saudara? Karena hatinya bermasalah. Orang kalau bermasalah hatinya, hidupnya sensitif. Lihat tetangga punya harta baru, kepo dia. Lihat orang rajin gereja, kepo dia. Pokoknya apapun namanya orang sensitif itu hatinya bermasalah, saudara-saudara. Dan orang seperti itu perlu sentuhan Roh Kudus supaya hatinya bisa berubah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk izinkan Roh Kudus berkarya dalam hatimu supaya terjadi perubahan yang baik dalam diri kita. Satu kali teman saya bercerita tentang ayah dan ibunya yang sudah berpisah. Waktu ayah dan ibunya berpisah, ke anak-anaknya belum menjadi hamba Tuhan. Orang-orang biasa saja. Orang Kristen, orang percaya Yesus, tapi masih biasa. Satu kali panggil Tuhan, panggil anak yang besar, jadi hamba Tuhan. Yang kedua, jadi hamba Tuhan. Yang ketiga, jadi hamba Tuhan. Lalu saudara-saudara mereka sering kumpul untuk membahas ayah ibunya. Ayahnya sudah nikah lagi, ibunya sudah nikah lagi. Tiap kali mereka datang ke tempat ayah, ayahnya bilang, enggak, mamamu yang salah. Tiap kali mereka datang ke mama, ayahmu yang salah. Itu kekerasan.
kekerasan hati. Waktu berjalan terus, usaha upaya tetap dilakukan, doa tetap dilakukan, puasa tetap dilakukan. Sampai suatu hari, saudara-saudara, ayah berkata, aku yang salah. Siapa yang bisa membuat orang mengaku dia yang salah? Si Roh Kudus. Dan ibunya juga berkata, aku juga yang salah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Akhirnya ayahnya pulang, ibunya pulang. Diadakan peneguhan lagi dalam pernikahan. Saudara, setelah mengalami jamahan, tidak menghitung tahun, ayahnya menghadap pencipta kalik langit bumi dan segala isinya. Ibunya juga menghadap pencipta kalik langit bumi dan segala isinya. Tetapi ada satu hal yang sudah Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan, mengubah hati yang keras. Hati yang keras itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta, auban. You know what the meaning auban? Kalau nggak ngerti auban, ya tanyalah Pak Anto. Dia ahli translate. Pasti dia jawab saudara-saudara, walaupun jawabannya belum tentu benar gitu. Tapi dia jawab saudara. Hati yang keras bisa berubah saudara-saudara oleh ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Maka orang-orang Kristen yang dalam hidupmu ada Roh Kudus bekerja, biarkan dia berkarya sepenuhnya dalam diri kita. Yeskiel pasal 36 ayat 26 berkata, saudara-saudara, di situ dikatakan bagaimana aku akan memberikan hati yang baru. Nih saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa hati itu biasanya begini sifatnya. Hati manusia bisa keras nggak? Bisa nggak jawabnya? Bisa hati manusia keras. Hati manusia penuh ego bisa nggak? Bisa. Udah tahu macet, nyerobot terus. Hati manusia bisa luka? Bisa. Hati manusia bisa kepahitan? Bisa, bukan cuma kopi aja yang pahit, hati juga pahit. Tetapi saudara-saudara, hati yang keras, hati yang penuh ego, saudara-saudara, hati yang luka, hati yang kepahitan, saudara-saudara bisa pulih, bisa disembuhkan ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan. Maka saya mau bilang jujur saudara-saudara, orang-orang yang nggak dijamah Tuhan itu beringas, itu kasar. Tapi kalau Roh Kudus dalam diri kita, enak saudara-saudara. Ada satu contoh saudara-saudara, Alkitab menceritakan bagaimana tentang yang namanya Sakeus. Sakeus pekerjaannya pemungut cukai. Pasti saudara-saudara dia punya bodyguard dalam menagih. Dia kejam, dia keras. Tapi satu kali dia berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaannya itulah justru mengubahkan hatinya. Apa saudara-saudara tandanya orang diubahkan hatinya? Terlihat dari perbuatan. Sakeus bilang apa? Jika ada yang kuperas, akan kukembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Saudara, orang kalau ego agak sedikit pelit itu. 4 kali lipat. Ini bukti ada satu perubahan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami perubahan dalam hidup ini. Dari apa yang negatif menjadi positif, dari apa yang tidak baik menjadi baik dalam diri kita. Bukankah Alkitab bercerita tentang hal yang sama? Ketika seorang yang bernama Saulus, yang pekerjaannya saudara-saudara menganiaya orang-orang Kristen, yang kesukaannya adalah membenci orang-orang Kristen. Satu kali dalam niat besarnya, dalam niat planningnya ingin membunuh orang Kristen, dalam perjalanan di Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sejak itu, dia berbalik, ganti nama jadi Paulus.
jadi pemberita Injil. Saya membaca satu artikel yang saya tulis, saudara-saudara, ada satu gangster, kepala gangster di New York. Dia beranggotakan 500 anggota gangster. Anda tahu pekerjaan gangster? Pekerjaannya menakutkan dan pasti kelompok-kelompok ini. Satu kali pendeta datang menemui dia berkata, "Tuhan Yesus sayang kamu." Saudara tahu apa yang dia jawab? Dia respon. Dia kata, "Mana ada Tuhan sayang saya, orang saya penjahat." Sampai satu hari saudara-saudara tiba-tiba dia punya keinginan datang ke gereja. Ketika selesai ibadah dalam gereja dia jumpain pendeta. Dia bilang gini, "Pastor, benarkah Tuhan Yesus sayang saya?" Pastor ini menjawab, "Benar. Saya kepala gangster ini." "Ya, Tuhan Yesus." Sejak itu saudara-saudara, dia bisa berubah meninggalkan profesi. Bapak Ibu, mungkin kita baru melihat suami kita, namanya si Tumanggor, siang malam tukang molor. Kita udah capek ngomong, "Pak, kerjalah, cari." Gak mau juga. Saya mau minta kepada Bapak Ibu Saudara, Anda jangan putus asa. Tetap bawa dalam doa sampai satu hari, saya percaya Tuhan akan mengubah hidup. Semalas-malasnya orang pun pasti masih bisa berubah untuk jadi orang rajin. Bagaimana dengan Petrus yang begitu terkenal dengan radikal, kasar ngomongnya? Ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami perubahan dengan roh yang lemah lembut. Sekarang apa yang menjadi persoalan di kita, saudara-saudara, supaya Roh Kudus itu ambil alih dan bekerja? Ayo, mari kita mau belajar bersama-sama. Izinkan hatimu, izinkan hatiku dikerjain, dikelola oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu salah satu tugasnya dari tugas yang lain adalah sebagai penolong. Dia parakletos orang-orang percaya. Dia penolong kita di waktu-waktu kapanpun, di saat-saat kapanpun, di waktu-waktu yang tidak mungkin pun dia bisa bekerja untuk kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan dia tidak berfungsi dalam hidupmu, tapi biarkan dia berfungsi dalam hidup kita. Dia sensitif. Sensitif artinya saudara-saudara bukan berarti dia sensitif seperti orang kita gampang tersinggung, bukan. Sensitif itu artinya di dalam dirinya dia itu gampang, saudara-saudara. Dia sangat respon, sangat peka terhadap persoalan-persoalan umat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang yang tadinya bermasalah, yang tadinya bertikai, yang tadinya berbeda pendapat, yang tadinya punya persoalan, bisa bersatu kembali kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang-orang itu masing-masing. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus saja sanggup mengubah kebencian menjadi kasih, apalagi yang lain dia bisa sanggup ubahkan dalam kehidupan kita. Perubahan sejati perubahan sejati selalu dimulai dari hati. Karena Alkitab berkata, urusan hati, urusan hidup, mati dan hidup. Bukan perilaku luar. Jadi kalau kelihatannya kita seperti orang baik di luar, belum tentu. Itu bisa kamuflase, itu bisa rekayasa. Tapi kalau Roh Kudus sudah dari dalam hati, apa yang kita ucapkan, itulah yang kita buat. Karena apa? Karena dari dalam hati. Kalau dari luar itu bisa ditiru-tiru, bisa digaya-gaya. Saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap hari bangun pagi,
setelah selesai doa atau sebelum doa atau lagi selesai Alkitab, tiap hari pegang hatimu, minta berkat sama Roh Kudus. Tuhan berkati hatiku supaya hari ini aku hatinya baik-baik saja. Karena kalau hati kita nggak dikuduskan, nggak disucikan Roh Kudus, biasanya yang keluar itu perbendaharaan yang kurang baik. Tapi kalau hati kita, saudara-saudara, dikuasain Roh Kudus, wah, kita akan baik. Kita akan bisa berdamai, kita akan bisa mengampunin, kita akan tidak terpancing untuk segala sesuatu yang sifatnya namanya mempermalukan Tuhan. Kita tetap berkata sesuatu yang baik dan positif. Jangan lupa berkat. Ada orang yang ekstrim, tiap hari dia urapin hatinya. Tuhan urapin hatiku, aku mau hidup benar. Nggak apa-apa, saudara-saudara. Tapi yang terpenting dari semuanya itu, jangan lupa hatimu pun harus disucikan oleh Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang diubahkan, apa yang dipulihkan Roh Kudus, yang pertama adalah hati manusia. Karena hati adalah bicara sumber kehidupan. Jadi kalau hatimu baik, baiklah semuanya, ya. Oke, yang kedua, Roh Kudus mengubah dan membentuk cara berpikir orang percaya. Pikiran adalah medan pertempuran. Di situ orang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi pikiran kita harus menjadi pikiran yang cemerlang, pikiran yang benar, pikiran yang menang. Untuk bisa memastikan pikiran kita, saudara-saudara, baik dan benar, kita perlu Roh Kudus membantunya. Supaya apa? Supaya apa yang kita putuskan itu sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Nah, saya pernah punya pengalaman pribadi. Saya, istri saya, dan anak saya yang pertama. Jujur poin, kalau istri saya itu nggak suka anak saya kuliah kedokteran. Lama pulangnya. Panjang waktu kuliahnya. Tapi saya dapat penglihatan. Saya lihat anak saya itu pakai sepatu emas. Itu belum terjadi itu setelah semua keputusan. Saya cuma bilang dia pakai sepatu emas. Apa artinya aku juga nggak tahu. Amin-aminin saja, semoga itu yang dia pakainya sepatu emas gitu. Kan emas sekarang mahal kan? Yang turun itu cuma digambir emas-emas. Saya pergi ke kampung, pulang kampung, saudara-saudara, hampir tidak saya lihat ada emas di estalase. Toko emasnya bukan, emasnya nggak ada, kosong semua. Pikiran daripada istri saya, maunya dia jangan. Dia ngambil beasiswa aja di Hong Kong. Kan udah dapat beasiswa, dapat uang saku sekian-sekian. Atau di apa yang di Singapura itu, NTL apa tuh lupa saya. Serah, kan dia dapat berapa tempat gitu. Aku bilang aku nggak intervensi. Jadi 1 bulan itu kita doa. Saya doa puasa, kita doa puasa. Biarkan Tuhan yang bicara sendiri. Last minute itu hari Jumat. Sekolah sudah perpanjang 1 minggu sampai dikasih waktu. William itu hari Jumat hari terakhir. Kamu nggak kasih ke orang. Last minute, saudara-saudara, dia WA di grup, Papi Mami, saya sudah berdoa, saya sudah putuskan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, ya itu bukan satu hal yang gampang diputuskan. Dia sudah berdoa, minta petunjuk Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasih pikiran seperti itu padanya. Sampai akhirnya pun sekarang lagi. Bukan sesuatu yang gampang. Karena banyak ada beberapa dari temannya yang menyampaikan, saudara-saudara pingin ini kuliah kedokteran, ternyata bukan anaknya yang mau jadi dokter, bapak mamanya yang mau jadi dokter. Bahkan ada cerita-cerita yang sudah mungkin mereka perdengarkan kepada teman-temannya. Nanti kalau saya sudah sarjana,
Saya kasih ijazahnya sama papa mama saya nggak jadi dokter. Pikiran orang percaya adalah pikiran yang selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara, hikmat orang percaya itu lebih baik, lebih cemerlang. Setiap hari saya berdoa buat anak-anak saya tentang kepintaran. Saya cuma minta hikmat Tuhan turun atas mereka, supaya dia menjadi orang lebih pintar dari orang-orang biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana pikiran yang dibentuk, yang diubah, yang dituntun oleh Roh Kudus, kita bisa lihat bersama. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu. Dunia membentuk kita dengan pola pikir takut. Sekarang lagi banyak saudara-saudara media atau ucapan-ucapan orang bilang seperti ini ya, ucapan-ucapan yang ada di medsos bahwa negara kita itu gelap katanya. Betul? Saudara pernah dengar itu? Lalu dengan negara kita gelap, orang-orang kabur meninggalkan negara kita. Takut. Dengar baik-baik. Bapak Ibu, engkau tinggal di Poris yang kalau hujan banjir, kalau Tuhan mau berkati, berkati. Dimanapun kita, kalau Tuhan mau berkati, diberkatin. Saya cuma bilang begitu aja. Saya enggak pusing dengan estek-esteknya orang. Karena saya berkeyakinan, saya mau tinggal dimanapun, kalau Tuhan mau berkati, pasti berkati. Ya mau tinggal dimanapun, kalau Tuhan nggak berkati, nggak berkati. Alkitab sudah catat, susah payah tidak menambah. Berkat Tuhan yang menjadikan apa? Kaya. Nggak apa-apa kita tinggal di Poris, hujan cus, banjir. Masuk WA full timer, Poris banjir. Kita baca nanti. Habis baca saudara-saudara, udah kering. Apa? Tuhan berkati nggak? Tuhan berkati. Yang memberkati kita itu bukan tempat, yang memberkati itu kita bukan lingkungan, yang memberkati kita itu dari Tuhan. Maka mindset orang-orang percaya harusnya tidak takut hidup. Kita harus belajar. Negatif. Udahlah, kita jangan negatif saudara-saudara. Dikit-dikit negatif. Selalu curiga terus. Tetangga bawa kantong kresek hitam, apa itu? Padahal sampah doang mau dibuang. Kepo gitu loh. Nah, dengan ada Roh Kudus, pikiran kita diperbarui, sehingga cara pikir kita, keputusan-keputusan kita pasti dan positif. Orang-orang pesimis, saudara-saudara. Satu kali saya dengar dua adik sepupu saya itu jadi dokter umum. Satu kali kita kumpul ketemu, saya tanya, kenapa kamu nggak jadi dokter, ambil spesialis, kan masih muda. Ternyata umurnya batasnya 35. Dia bilang begini, Bang, kalau ada kuota setahun, misalkan satu kampus 10, 7 atau 8 udah diberikan buat agama tertentu. Jadi 2 atau sampai 3 itulah nanti di dalamnya agama-agama gitu. Maksudnya orang-orang tertentu. Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau itu benar, berarti betapa sulitnya kan. Orang kalau sulit bisa pesimis nggak? Bisa, peluang pesimis ada. Anak saya sudah ngomong, tapi Mami dukung aku ya sampai spesialis. Wah. Kadang-kadang begini nih. Istri saya pernah tanya, Papi tahu nggak sampai peristiwa begitu? Tahu. Seolah-olah ya, saya bilang enggak. Kita nggak boleh takut, kita punya Tuhan, kita nggak boleh pesimis, selalu ada harapan dalam hidup itu.
Saya selalu ajarkan gitu. Saudara tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Saya selalu bilang begini, prinsip Tuhan itu baik. Walaupun apa caranya, Tuhan itu baik. Selasa besok saya nemanin dia ke kedutaan besar, karena dia mau bikin pisah, mau pertukaran pelajar ke Ceko nanti 1 bulan. Ada satu momen yang sedang dikejar sama dia. Kalau momen itu bisa menang, dia akan bisa ke beberapa negara, sampai ke negara Afrika, Rwanda ya, bukan Uganda, Rwanda. Tapi saya belum nggak tahu, saya sampai di situ belum terlalu bagaimana. Cuma ini saya bilang, kita nggak boleh pesimis. Kalau anakmu bercita-cita jadi orang hebat, kau sebagai orang tua harus dukung. Amin. Amin. Gak usah lihat keadaanmu, lihat Tuhan. Saya nggak pernah lihat keadaan saya selalu lihat Tuhan. Saya selalu yakin Tuhan pasti tolong. Makanya dari mulut kita itu harus hati-hati apa yang keluar. Jangan patahkan semangat. Salah satu anak penata-layan di sini, saudara-saudara. Memang anak ini saya tanya nilai berapa? Nilainya di bawah 9, tapi di atas mendekati 9. Kadang-kadang ada yang 9. Oke lah. Lalu mau kuliah apa? Kuliah begini. Bahasa, oke. Mau satu tempat ya? Iya, oke. Saya cuma bilang begini, dukung anak. Jangan lihat isi dompetmu, jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat keuanganmu, lihat Tuhanmu. Saya ajarkan begini. Siapa yang kita lihat? Tuhan. Tuhan kita. Buat apa kita punya Tuhan kalau kita pesimis? Bingung, nggak tahu arah tujuan. Saya nggak ada masalah, saya support. Banyak berserah sama Tuhan. Maka manusia itu jangan terlalu besar mengandalkan logikanya. Logika kita itu harusnya dibungkus di dalam kebenaran firman. Jadi kebenaran firman lah yang mimpin pikiran kita. Kalau semua berdasarkan logika, kita salah, kita kalah, kita tidak bisa jadi besar. Mulai menstandarkan diri dengan firman Tuhan. Ayo firman jadi acuan. Kita bisa berubah, kita bisa maju. Kenapa? Karena cara berpikir kita berubah gitu loh. Kalau cara berpikir kita masih begitu-begitu saja, kita nggak akan pernah besar. Pepatah Jepang berkata kaizen. Kaizen itu adalah perubahan. Tidak ada yang baik tanpa perbaikan. Perbaikan itu adalah perubahan. Siapa yang mengerjakannya? Kita tinggal minta aja Roh Kudus mengerjakan dalam hidup kita. Amin. Coba saudara-saudara, pertama kali punya mobil Kijang. Itu Kijang itu mirip gigi tonggos. Lama-lama sekarang bagus kan Kijang. Kemarin saya pulang Medan 40 jam non-stop bawa Kijang karena mengejar waktu. Saya dari Jumat subuh berangkat, Sabtu sore sampai di sana. Dengan satu kalimat bilang gini, kalau kami tidak sampai jam 4 kubur. Jadi saudara-saudara, biarpun lintas ke sana sudah ada tol, tapi itu masih sepenggal tol. Belum lagi jalannya, belum lagi yang kita hadapin kontainer. Sepanjang jalan saya pakai sen kanan terus. Sepertinya saya lupa ada rem. Saudara tahu apa yang terjadi?
Jam 4 kami sampai di kampung. Udah nggak mikir tuh, nggak ada istilah mandi, nggak ada. Makan makan dua. Toilet cepat-cepat, nggak ada istilahnya toilet lama-lama, santai dulu, ngadam-ngadam, nggak ada. Terus, pokoknya pasang sen kanan aja. Nah, nggak peduli saya truk, nggak peduli bis. Kalau datang dari sono kan jalan Medan itu begini, saudara. Itu nggak kelihatan. Saudara bisa di atas, tiba-tiba udah di depan ada. Karena dari bawah kan gitu, nggak kelihatan. 40 jam. Saya berani bilang, kalau sampai jam 4 nggak itu kubur. Kan saya pingin lihat adik saya terakhir kali gitu loh. Tapi Tuhan kasih penyertaan. Sampai kampung. Kita masih dikasih waktu sama pendetanya 15 menit, lihat, saudara-saudara duduk sebentar. Lalu acara gereja. Kalau acara gereja orang Batak itu cepat, saudara. Udah sampai kuburan langsung turun, langsung kubur. Ayo. Mindset kita harus berubah. Pola pikir kita harus berubah. Tentu caranya yang benar. Yang merubahkannya itu ya masternya, ya Roh Kudus ya. Roh Kudus minta kita berubah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dirubah sebagai Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita adalah mengubah arah tujuan. Bapak Ibu mungkin sering dengar ketika ditanya waktu kecil, kamu cita-citanya mau jadi apa? Bu, nggak tahu, belum ngerti gitu. Mau ditanya kamu mau jadi apa? Nggak tahu. Tapi kita harus punya arah tujuan yang benar. Orang Kristen harus punya arah tujuan yang benar. Surga itu bukan tujuan kita. Surga itu sebagai hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita yang percaya setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Tujuan kita orang percaya adalah seperti kalimat tadi, menjadi segambar dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya saudara-saudara? Hidup bukan lagi untuk diri sendiri. 2 hari yang lalu saya menghadiri pertemuan sidang Majelis Daerah para Gembala GBI Sebanten. Kamis saya terakhir makan jam 4. Jadi saya pikir Jumat kan puasa. Saya udahlah puasa. Saya turun makan. Makan seperti biasa saya makan. Bang, makan nasi. Nggak usah pakai kuah, nggak usah pakai sayur, pakai cabai dikit. Ujungnya pakai bumbu rendang dikit. Kan kedengaran rendang gitu kan. Seperti teman-teman kalau lagi mau makan, bang kuah ayam gitu kan. Jadi sepertinya minta ayam tapi kuahnya doang. Oke, saya makan lagi enak-enak makan, saudara-saudara, tiba-tiba ada om-om sudah tua lah, udah lebih di atas 70-an. Bisa gabung? Bisa om, bisa makan berdua. Oke, karena saya duluan makan, pasti saya duluan selesai kan? Kalau saya duluan makan, dia duluan selesai, saya ada masalah itu berarti. Minimal sariawan, kan gitu lah. Lalu saudara-saudara makan, saya lihat. Salah satu temannya bilang, oh nang kene enak, oh. Ora larang. Ngerti artinya? Di sini makan enak, nggak mahal. Masih terjangkau. Waktu dia bilang masih terjangkau, hati saya tersentuh. Saya selesai, saya cuci tangan, saya minum, saya ke kasir. Saya bilang gini, bang, dak, saya bilang gini, saya meja itu, 3 itu, dihitung 70.000. Oh mereka 2 makan langsung. Udah selesai makan, saya tungguin, saya bilang gini, om, aku mohon maaf ya, tadi aku udah bayar. Wah bayar. Terima kasih. Saya sadar Bapak Ibu Saudara, kalau lihat orang tua begitu, ya, kita hidup jadi berkat. Belajar kita jadi berkat. Jangan nunggu ditraktir. Itu giliran bayar, lama di toilet. Bilangin, saya nggak kenal itu orang. Karena di sini nggak ada. Saya bayar sama. Karena itu jamnya masih panjang, suasananya udah 1:30, jam 1 gitu kan. Karena harus masuk mulai nanti jam 1:30.
saya keluar ketemu teman, ngobrol-ngobrol, ngopi lah, ngopi sebentar. Memang Tuhan entah kenapa hari itu pakai saya jadi berkat, saudara-saudara. Teman saya mau bayarin kopi saya, cuma dia bayar pakai duit 50.000. Ibu yang punya warung tidak ada. Saya buka dompet saya ada 10.000. Namanya saudara-saudara kopi Starling, Starbucks keliling. Jadi bayarnya goceng-goceng, ceban udah jadi gitu. Jadi lu yang bayarin nggak apa-apa, ceban, saudara. Orang kalau nggak dijamah Roh Kudus, pelit. Nggak peduli dia. Ya. Jadi mari kita mau belajar, saudara-saudara, kehidupan kita ketika arah tujuan kita jelas, kita akan memberikan hidup ini berdampak. Mulai dengan misi Tuhan, mulai mikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk pakai Tuhan. Mulai dipakai Tuhan di keluarga, jadi apa, jadi ayah, jadi bapak, jadi suami, jadi anak yang baik, pelayanan. Ingat saudara, Roh Kudus tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi kita akan melanjutkan pengubahan hidup orang lain. Kalau kita lihat, orang lihat kita berubah, saya percaya orang akan berubah melihat kita. Dan orang itu pun akan berubah menjadi baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kau inginkan satu perubahan secara total, hanya ada satu pribadi yang bisa melakukan. Siapa? Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar kepada Roh Kudus yang begitu lemah lembut, yang begitu baik kepada kami. Kami membutuhkan Dia dalam hidup ini setiap hari. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Hanya dengan Tuhan kami percaya kami bisa. Itu sebabnya kami akan mengundang Engkau berkarya sebebas-bebasnya, tanpa batas, tanpa kami halangi, supaya kehidupan kami makin hari makin baik. Kami tidak mau, saudara, kami tidak mau Tuhan tidak berubah, karena kami tahu berubah itu baik adanya. Tapi kami akan kalah dan ketinggalan zaman kalau kami tidak berubah. Meskipun dalam perubahan itu ada sesuatu yang harus kami bayar. Makasih. Katakan sama-sama, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Sama-sama, datang Tuhan, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, oh datang Tuhan, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang Tuhan, datang, datang penuhiku,
Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus, apa masalah yang sedang terjadi pada hidupmu secara pribadi? Apa masalah yang sedang terjadi pada keluarga? Apa yang masalah terjadi pada perusahaan, pada bisnismu, pada relasi? Mari, tak ada yang tak bisa diubahkan oleh Roh Kudus. Semuanya sangat mungkin. Semuanya sangat mungkin. Sebab Dia Tuhan. Dia pribadi Allah yang begitu luar biasa lembut datang menyentuh hati. Jika hari ini kau sedang menghadapi satu masalah, saya meminta jemaat saja menaikkan pujian ini dari hatimu yang paling dalam. Sama-sama katakan, datang penuhiku Tuhan. Sama. Mari kita bangkit berdiri bersama. Naikkan pujian ini. Dalam hadirat Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara siapkan perjamuannya.
Mari masing-masing kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan setiap orang berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sehingga perjamuan ini menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Mendatangkan mukjizat bagi kami sehingga mengalami kesembuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita siapkan cawan perjamuan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari setiap kita menaikkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Allah yang baik. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagimu. Datang penuh. Saya kembalikan bagiku. Datang murahku. Datang segarkanku. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman pada siang hari ini. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan pada siang hari ini boleh menjadi rema dalam setiap hati kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi firman-Mu, Tuhan pakai lebih lagi Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang melayani boleh saya undang maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima amplop persembahan supaya dapat dilayani? Sudah semua? Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kembali kami ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau disenangkan melalui setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
sebab hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak ditinggikan dan diagungkan dan dimuliakan. Bapa, kami mengucap syukur juga Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami Pendeta James Onaritonang Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan diubahkan oleh Roh Kudus. Karakter kami Tuhan semakin hari semakin diubahkan. Kami rindu Tuhan seperti karakter-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa semakin hari semakin lebih baik Tuhan, serupa dengan Engkau Tuhan, menjadi suratan yang terbuka ya Tuhan. Terima kasih mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan kami membawa dampak ya Tuhan. Ada perubahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, bagi keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih yang baik, Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kalau kami memberi persembahan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis umat-umat-Mu yang ada di GBI Bethlehem Grand Forest Tuhan. Engkau yang menyediakan roti makanan bagi setiap kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami hidup oleh karena Tuhan, segala kebutuhan dan keperluan kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selagi persembahan dijalankan, kita akan satu pujian bila Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyaksikan info webinar. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 10 Mei 2026. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hari Sempulur.
Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Else Gunadi. KSN Worship semua ibadah akan dilayani oleh Worship Leader Joseph dan Luciana. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Chorus yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari hadiri seminar keluarga yang akan diadakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore di gereja. Pendaftaran dapat menghubungi Saudari Irma. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kami informasikan akan dibuka kelas pembinaan hidup baru atau Saya Murid Kristus yang akan dimulai pada tanggal 7 Juni 2026 setiap minggu pukul 1 siang. Bagi yang mau mendaftar dapat menghubungi Saudari Irma. Shalom, perkenalkan, nama saya adalah Felicia Evelyn. Usia saya 18 tahun. Saya adalah salah satu alumni SMK gelombang kedua. Saat ini, saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan mengubahkan saya setelah ikut SMK. Dulu, saya sering khawatir dan cemas akan masa depan. Bahkan, untuk masalah hal-hal kecil yang terjadi di hidup saya. Tapi, semenjak ikut SMK, mulai pelan-pelan belajar berserah dan terus percaya kehendak dan rancangan Tuhan yang terbaik. Kalau setiap ada masalah, sekarang bisa ingat Tuhan, sehingga tidak merasa sendirian dalam mengatasi hal apapun. Salah satu perubahan yang saya alami juga adalah tadinya kurang mau baca firman Tuhan dan berdoa. Tetapi sekarang bisa mau membaca firman dan juga berdoa. Semangat rohani juga lebih bertumbuh dan ada keinginan untuk terus bertumbuh. Lebih terbuka dan jujur sama Tuhan tentang setiap hal yang saya alami dan saya rasakan. Saya percaya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Karena itu, pada kesempatan ini pun, saya mau mengajak Bapak Ibu maupun teman-teman yang masih muda-mudi agar mengikuti SMK. Karena di sini kita dapat mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Demikian kesaksian saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Chorus.
transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Berikut kami sampaikan info persembahan awal tahun. Info kedukaan. Kami keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas berpulangnya Ibu Bongsiuni ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pengumuman yang terakhir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah siang ini bisa lambaikan tangannya. Apakah ada? Oke, tidak ada. Saya undang maju ke depan Bapak Gembala. Ada dua, maaf saya tidak lihat. Tidak. Ada dua, oke. Saya mengucapkan selamat datang kepada dua saudara kita yang baru. Jika belum ada tempat beribadah, mari beribadah bersama dengan kita di sini. Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan. Ya. Bapak Ibu semua saya jemput bangkit berdiri. Oke. Saudara, masing-masing orang menaruh tangan di kepalanya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Berdaulatlah atas kami. Saudara-saudara, pulanglah. Bawalah kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.